nggak tahu ngambil dari orang. Ini bahasa Inggris, oke. Anda Islam, mau bertanya apa tentang iman Kristen? Silakan. Nggak mau nanya sih, nggak ada pertanyaan. Terus mau ngapain kirim permintaan? Dari tadi itu, Apa tuh? ini mau nanya. Oh, mau nanya. Silakan. Mau nanya apa? Buktiin kalau Yesus itu ngakunya dirinya Tuhan. Buktinya kayak gimana? Ya, buktiin aku apakah Yesus Maksudnya ngakunya bukti Tuhan. kayak gimana? Ada, dia mengaku Tuhan. Mana itu? Kalau dia mengaku Tuhan, terus apa hubungannya dengan Anda? Perasaan Yesus bukan Tuhan deh. Kalau dia bukan Tuhan, terus dia apa? Nabi. Oke, Allah itu Tuhan nggak? Tuhan. Dia pernah mengaku Tuhan nggak sama Muhammad? Nah, emang dirinya Tuhan sebelum ada Muhammad, dirinya udah Tuhan. Dia ngaku sama siapa itu dia mengaku Tuhan? Nggak ngaku dirinya Tuhan, emang dirinya Tuhan. Iya, dia ngaku sama siapa dirinya Tuhan. Kalau dia nggak mengaku Tuhan kepada Muhammad, terus kenapa dia dituhankan? Dia nggak ngaku sama siapa-siapa, emang itu dirinya Tuhan. Tuh, saya juga Tuhan. Kalau ketimbang ngaku Tuhan, saya Tuhan. Kamu mau nggak menyembah saya? Enggak. Kenapa? Kamu cuma makhluk biasa. Allah? Makhluk yang kayak gimana? Allah itu bukan makhluk. Terus Allah itu apa? Allah itu Esa. Esa itu satu. Iya. Ya. Saya juga satu. Nggak ada yang kayak saya. Saya juga Esa. Apa bedanya saya dengan Allah? Allah Tuhan, kamu manusia yang diciptakannya. Kapan Allah menciptakan saya? Yang waktunya menciptakan manusia itu. Kapan? Saya juga menciptakan kamu. Kalau saya ngaku, saya yang menciptakan kamu, hamba Allah. Kapan itu? Saya nggak tahu. Sama seperti Allah juga nggak tahu kapan menciptakan saya. Tuhan kan dong saya. Karena saya mengaku Allah. Gimana? Sama kan? Oke. Anda Islam. Kira-kira Allah itu siapa sih yang sejauh Anda kenal? Allah adalah Tuhan. Saya juga Jadi Tuhan. kamu tanya dia. Saya juga Tuhan. Kamu cuma manusia biasa, bro. Cuman bisa itu aja, sejauh itu aja yang kamu kenal. Saya manusia biasa. Allah? Allah memangnya gimana? Jauh di atas saya kah dia? Iya. Apa yang bisa dia lakukan? Apa yang bisa dia lakukan? Loh, lari. Apa yang bisa dia lakukan? Saya manusia biasa. Dia harusnya lebih dari saya. Cuman gitu doang. Esa, saya juga Esa. Sekedar ngaku, saya juga bisa ngaku. Kenapa nggak ada yang menuhankan saya? Oh, yang tadi mana yang mau naik? Inilah hasil ini iblis betina, hasil dari sperma bapak yang encer nih. Jadi kayak gini nih, ya kan? Jadi Karena otaknya bapak itu, encer atau kental? otakmu nih otak kebanyakan makan babi. Jadi nggak bisa. Daripada kau makan kotoran babi, ya mendingan makan babinya dong. Makan daging babi itu enak, kau cuma makan kotoran babi, jangan ngerasa hebat. Iya kan? Iblis dari sperma. Memang iblis dari sperma. Kau ada tahu? Ya, bapak-bapak ngelahirin terus keluarnya iblis itu gimana? Makanya di room gua tuh jangan emosian, santai. Jadinya lu nggak berpikir jernih, iya kan? Itu makan daging babi, oh, bagus di supermarket di tempat lu juga dijual daging babi. Wih, serius, daging babi itu enak kalau disasang. Mantap loh, disasang. Jangan lupa tap terus ya teman-teman ya.
Halo, Angga Putra Wibawa. Assalamualaikum. Islam Kristen, Pak. Islam KTP. Saya nggak nanya KTP-nya. Anda Ya. Islam atau Kristen? Islam. Nah, silakan mau bertanya apa, Pak? Silakan. Mbaknya aja yang bertanya. Nanya tentang? Tentang apa? Boleh aja. Oh, tentang agama Islam boleh? Boleh. Nggak ada yang melarang. Baik, siapa Allah? Allah? Siapa Allah? Sama halnya siapa Yesus? Katanya Anda ditanya. Ada saya jawab. Kalau Anda, baik, Itu kalau jawaban Anda saya. mengatakan sama, ya, kata Anda sama halnya dengan Yesus. Berarti Allah manusia ya? Ya, berarti Allah Allah jadi manusia juga. Loh kan itu kata Anda, siapa Allah? Sama dengan Yesus. Yesus itu memiliki kemanusiaan. Allah punya Iya, kemanusiaan betul. juga. Punya. Allah punya kemanusiaan. Punya. Kalau Berarti Allah kalau, manusia? kalau Yesus makan babi nggak? Enggak. Oh, kok nggak? Allah makan babi kok? Nggak tahu ya? Kalau Allah kata Anda manusia, Allah. Lah kok ngelag? Hah? Kolek? Ya Kok kamu kolek? ngelag. Kamu ngelag. Oh, iya. Kalau Anda mengatakan Allah sama halnya dengan Yesus punya kemanusiaan, siapa nama? Putus-putus suaramu, Mbak. Suara kamu bagus di sini. Iya, Siapa maksudnya. nama kemanusiaannya Allah? Gimana? Halo? Halo? Ini masih nge-lag? Putus-putus. Masih? Itu baca aja typingnya di bawah. Banyak yang bilang ngelag. Ini masih nge-lag? Seriusan? Nge-lag? Masih nge-lag? Putus-putus. Masih nge-lag? Aman. Oke, naik lagi aja, Pak. Bagus. Naik lagi aja, Pak apa tadi? Wibawa tadi. Halo, Mbak In. Halo. Ya, lu Islam Kristen, Pak. Islam. Silakan mau bertanya apa tentang iman Kristen? Nggak, tadi ngikuti aja maksudnya. Jadi pertanyaan kakak tentang apa tadi? Siapa Allah? Allah itu nama bagi jin. Gimana? Allah itu nama. Allah itu nama. Oke. Berarti Anda menyembah nama? Siapa yang bilang saya menyembah nama? Oke, saya tanya, Allah itu siapa? Nama. Nama. Siapa Tuhan Anda? Allah sebagai nama, sebagai zat. Siapa Tuhan Anda? Tuhan itu Allah. Allah itu Nama. Anda bilang Allah adalah nama. Berarti siapa Tuhan Anda? Nama. jadi gini, konsepnya gini kak. Kita menyembah harus tahu nama orang yang punya nama. Loh, Allah nama orang. Enggak, ini contoh. Persepsinya seperti itu konsepnya. Oke. Jadi kita jangan menyembah kalimah. Allah itu kan nama kalimah. Alif lam lam ha. Allah itu nama. Allah itu nama. Alif lam lam ha itu dalam bahasa Arab. Agak timbul tenggelam Pak suaranya Pak. Berarti jaringan Halo? nih. Oke, Allah itu nama. Serius. Berarti Anda menyembah nama. Tidak, saya tahu orang yang dibalik nama. Kenapa? Siapa orang yang dibalik nama itu? Tuhan itu. Berarti Allah adalah orang. Tadi Anda bilang, saya tahu orang dibalik nama. Siapa? Allah. Berarti Allah orang. Gimana nih? Karena Allah itu siapa? Saya Allah itu jawab. siapa? Nama. Allah itu nama. Nama bagi Hanya itu aja. nama bagi Tuhan. Nama bagi Tuhan. Jadi Allah itu nama atau Tuhan? Tuhan punya nama, itulah Allah. Tuhan punya nama. Iya. Anda manusia. Manusia Anda punya nama. punya. Berarti Anda dengan Allah sama-sama punya nama. Apa bedanya Allah dengan makhluknya? Sama-sama punya nama. Beda lah. Itu?
di surah Al-Ikhlas nggak ada. Allah tidak diperanakan dan tidak beranak. Batu beranak nggak, Pak? Batu beranak nggak? Tapi diciptakan. Allah tidak diciptakan. Kalau Allah tidak diciptakan, dia dari mana? Ya Allah itu yang menciptakan. Iya, dia dari mana? Ya, segala sesuatu yang menciptakan jangan ditanya dari mana. Tapi yang diciptakan harus ditanya dari mana dia asalnya. Belum dia menciptakan, kita harus tahu dulu dia asalnya dari mana. Oh, itu nggak bisa. Namanya Tuhan. Oh. Aku diri kakak Tuhan. Siapa yang sudah menyembah Allah? Dari abad berapa Allah itu dari sembah? Sebelum ada langit dan bumi, dia sudah Siapa penyembahnya? Nggak, saya tanya, siapa penyembah Allah SWT? penyembahnya ya semua makhluk. Orang Israel nggak ada yang nyembah Allah SWT? Sampai detik ini, orang Israel itu nggak pernah nama Tuhannya itu Allah SWT. Itu hak karena ada surga dan neraka itu jadi Saya nggak ngomongin surga dan neraka. Abad 1, siapa yang sudah menyembah Allah SWT? Siapa yang sudah beragama Islam? Nabi Adam sudah Islam. Siapa? Kapan Nabi Adam mengaku dirinya Islam? Kakak lihat di kitab kakak ada nggak Nabi Nggak Adam ada. itu Nggak ada dia beragama Islam. Islam sendiri nggak ada di dalam kitab saya. di Al-Quran dia Islam. Oke, kalau di Quran dia mengaku Islam, Adamnya sendiri pernah nggak mengaku dirinya Islam? Ya, dia meminta ampun kepada Allah. Saya nggak nanya itu. Adam sendiri pernah nggak mengaku dia beragama Islam? Di kitab Anda, coba cari. Minta ampun kepada Allah justru Saya nggak nanya minta ampun, saya tanya Adam kapan dia mengaku agama Islam? Tuh kalau Adam aja nggak mengaku Islam, kenapa kalian malah menuduh dia agama Islam? Jadi, Coba, Musa itu pernah nggak mengaku dia Islam? pernah. Di mana? Ya karena dia menyembah Allah. Begini. Ini dong. Loh, sekarang gini, kalian aja selalu mempertanyakan pengakuan Yesus dia mengaku Tuhan. Kalian tanyakan dulu Musa, kapan dia mengaku Islam? Kalau dia tidak pernah mengaku Islam, kenapa kalian fitnah dia beragama Islam? Kok nanya nyembahnya? Musa bahkan tidak mengenal kata Allah. Alif lam lam ha, Musa tidak pakai itu. Musa itu orang Yahudi, orang Israel. Sorry, Musa itu orang Israel. Orang Israel itu tidak pernah memanggil Tuhannya atau sesembahannya, atau tidak pernah minta ampun kepada Alif lam lam ha. Atau Allahmu sudah berganti nama? Kalau Musa tidak pernah mengaku agama Islam, kenapa kalian fitnah? Apalagi Adam. Kok bisa? Gimana nih Pak? Iya, Musa itu orang Israel, suku Lewi, bukan Yehuda. Kenapa kalian ini seperti itu? Musa nggak pernah ngomong dia Islam, Adam juga nggak pernah ngaku Islam. Kenapa kalian tuduh? Abad 1 siapa yang udah beragama Islam, Pak? Yesus juga nggak pernah ngaku agama Islam. Gimana nih? Jangan difitnah dong. Silakan Pak, dibuka mute-nya Pak, Mbak Im. Ini kan pertanyaan. Iya, Dasarnya kenapa Bapak menfitnah atau menuduh Musa Islam? Tuhan gitu loh. Saya nggak nanya itu. Kan kata Anda, Yesus dengan Allah tidak diperanakan dan tidak. batu juga tidak beranak. Kalau masalah beranak, batu juga tidak beranak, Pak. Nggak ada yang hebat untuk itu, nggak ada yang spesial. Perempuan mandul juga nggak beranak, Pak. Nggak ada yang spesial untuk tidak beranak. Apakah itu tolok ukur dari Tuhan? Ya, dia menciptakan Tuhan. Manusia bisa menciptakan, batu bisa menciptakan. Bahkan batu dia Manusia bisa menciptakan? Manusia bisa menciptakan? tetap tidak berubah-ubah. Oke. Tuhan dia bisa menghancurkan, dia bisa menciptakan, dia bisa berbuat sesuka hatinya. Karena Menciptakan? Tunggu. Menciptakan itu artinya menghidupkan kan? Ya, Oke, siapa yang udah dihidupkan oleh Allah? ya termasuk kakak dihidupkan sama Allah. Yang sudah mati dihidupkan Allah siapa? Yang mati dihidupkan Allah. Kalau dia mau membuktikan dia adalah pencipta yang memberi hidup, siapa satu orang mati yang dihidupkan dia? Itu tidak bisa jadi itu. Ya itu tolok ukur sebagai pencipta itu bukan ngaku. Kalau ngaku saya juga bisa ngaku. Saya bisa menciptakan pempek. Allah itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Tapi di waktu di dalam rahim, setiap ruh itu punya persaksian dengan Tuhan. Siapa Tuhanmu? Di mana ruh punya persaksian Tuhan itu di mana dasarnya? Rahim, seperti kakak mengaku Tuhan, kakak dilahirkan dari Sekarang saya tanya Anda bisa ke Special Opgin di mana bayi waktu di USG sudah mengaku dia beragama Islam. Tuhan.
Karena kakak terlahir dari rahim seorang. Sekarang saya tanya, bisa nggak tolok ukur Tuhan itu mengaku sebagai pencipta, tapi dia tidak bisa menghidupkan? Tuhan itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Berarti Allah mau bukan Tuhan? Yang mengaku itu cuma manusia, seperti kakak mengaku diri kakak Tuhan. Oke. Karena Tuhan. Kalau saya tunjukkan di Anamel, ya, kalau saya tunjukkan di Anahal, Allah mau mengaku Tuhan kepada Musa gimana? Hah? Anda udah baca Quran? Di mana? Loh, Anda belum pernah baca Quran? Allah itu mengaku kepada Musa waktu dia datang menemui Musa dalam rupa api. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Katamu kalau mengaku bukan Tuhan. Udah pernah baca Anamel ayat 9? Ada bukti. Coba kamu baca dulu Anamel ayat 9. Di situ Allah mau mengaku Tuhan sama Musa. Ya, jadi sekarang Katamu kalau katamu gini, kalau Tuhan itu nggak perlu ngaku. Loh, Tuhan mau ngaku ternyata. Kamu mau memakai standar saya atas pertanyaan yang sebelumnya, saya tanyakan balik. Makanya setidaknya kamu tahu dulu Quranmu. Coba buka Quranmu, Anamel ayat 9. Di situ mau Allah mau mengaku loh dia Tuhan. Saya membuktikannya. Tapi pertanyaannya, aku sama Yesus, apa dasar dia mengaku dirinya Tuhan? Sementara dia dilahirkan dari rahim seorang ibu, walaupun dia tidak berbapak. Dan Nabi Adam tidak punya bapak dan punya ibu. Sekarang saya tanya, Allah mau berbapak nggak? Nabi Adam, seharusnya Nabi Adam yang bisa dituhankan. Allah mau berbapak atau enggak? Allah mau berbapak dan beribu nggak? Ya tidak lah. Kenapa dia tidak berbapak? Ya namanya dia Tuhan. Ya sama dong sama Yesus. Yesus Berarti Yesus juga Tuhan dong. dari rahim seorang ibu, dari manusia. Jadi Allah nggak dari rahim. Rahim siapa? Oke, kalau batu dari rahim nggak? Hah? Kalau batu dari rahim nggak? Ya tidak. Oh, udah sama dengan Allah. Allah pun juga tidak dari rahim. Itu diciptakan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Apa bedanya? Bedanya dia diciptakan, tidak bisa menciptakan. Allahmu siapa yang menciptakan? Ya dia Nggak ada yang menciptakan. yang pencipta ditanya siapa yang menciptakan itu nggak cocok pertanyaan seperti itu. Oke. Kalau dia bukan tidak ada yang menciptakan, terus dia ada karena siapa? Karena kuasanya, sifatnya, Asmaul Husna, dia maha kuasa, maha menciptakan, maha segalanya. Oke. Satu orang yang diciptakan dia siapa? Kan termasuk otak kakak itu salah satu ciptaannya, jadi tidak bisa Apa bukti? menjangkau. Apa buktinya otak saya yang ciptain Allah? Apa buktinya? Kakak keluar dari rahim. Itu mama saya. Mama saya bukanlah Allah. Ini kan Kamu mau bilang mama saya Allah? Bukan? tidak, karena penciptaan itu dia bersumber dari nenek Kalau moyang. kalau saya bilang yang nyiptain kamu Yesus gimana? Dari mana? Gennya. Yang ciptain kamu dan otak kamu itu adalah Yesus. Gak bisa, Yesus itu manusia, gak bisa menciptakan saya. Karena saya sama Yesus sama, tidak ada bedanya sama saya sama Yesus. Kamu bisa berdosa? Hah? Kamu bisa berdosa? Ya bisa berdosa karena ada hukum. Kok Yesus nggak berdosa? Beda dong. Pokoknya saya tanya, kamu bisa membangkitkan orang mati 4 hari belum? Saya tanya, kamu bisa membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari belum? Ya untuk apa saya bangkitkan? Karena kamu nggak mampu. Jangan bilang untuk apa saya bangkitkan. Sekarang bangkitkan nabimu. Suruh Allahmu bangkitkan nabimu kalau memang dia mampu. Masalahnya dia nggak mampu. Jangan bilang untuk apa. Banyak kegunaannya. Yesus itu Jadi kalau kamu mau menyamakan dirimu dengan Tuhan Yesus, kamu pendosa. Kamu tidak bisa membangkitkan apapun. Sekarang saya tanya, Tuhanmu pernah nggak membangkitkan orang mati? Bisa nggak? ya bisa sekali lah kak. Mana? Bangkitkan dong harusnya nabimu. Itu untuk apa? Kenapa? Untuk apa? Dia Untuk bukti, sebagai bukti bahwa dia pencipta. Kenapa dia tidak mampu membuktikan? Konsepnya Tuhan itu berbuat sesuatu. Artinya adalah Tuhanmu itu tidak sanggup membuktikan dia Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus sanggup membuktikan dia Tuhan. Buktinya apa? Dia mati dan bangkit. Dia bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi apa yang dilakukan Allahmu? Apa yang dilakukannya? Kenapa saya tanya? Jadi Kenapa? Karena kamu bilang, ketika kamu mengatakan Allahmu bisa membangkitkan, terus katamu untuk apa? Berarti kamu nanti mati dan semua umat muslim mati. Untuk apa dibangkitkan? Gitu toh? Apa kalau dibangkitkan? Kau cuma pendosa. Itu. Kamu mau bilang gitu? Ya. yang mati itu kan Dah. Tolok ukurmu cuma beranak tidak diperanakan. Dia sudah menyerupai seperti makhluknya. Apa bedanya dia dengan saya? Tidak bisa membangkitkan orang mati, sama seperti kamu tidak bisa membangkitkan orang mati. Karena tidak tahu untuk apa. Slap ya.
Allah siapa? Nama. Kamu menuhankan siapa? Nama. Apaan itu? What the hell? What? Pret. Baiklah, kita singkirkan. Wow. Banyak yang panas. 2.000 orang di sini kepanasan. Menyala gagakku. Mari kita singkirkan. Jangan lupa tap-tap ya. Jangan lupa. Hello, singkirkan. Hello. Namamu saudaranya Sahrukan ya, singkirkan. Saudaranya Sahrukan atau Salman Khan, Pak? Bukan saudara siapa-siapa sih. Kenapa namanya disingkirkan? Cuma lucu aja sih tadi itu yang debat tadi yang soal ini gitu kan. Bapak Islam atau Kristen, Pak? Saya Islam, Muslim. Aktor Instagram, mak ngeri. Silakan Pak, gimana? Tadi kan kamu bilang yang soal apa ya? Ya tadi soal mengenai tadi pembahasan saudara Muslim saya tadi yang satunya siapa ya namanya gue lupa. Mengenai Tuhan tidak diperanakan gitu kan. Tadi kamu bilang Tuhan itu begini mana anaknya apanya. Itu kan memang Tuhan seperti itu. Itulah kelebihannya Tuhan kan spesial gitu kan. Gak ada samanya. Tuhan itu sebenarnya gak boleh ada yang samanya gitu kan. Oh, dia udah sama seperti makhluknya bernama? Kok bernama? Gini aja, ini kan pembahasan kita mengenai Yesus itu sebenarnya. Allah itu nama bukan? Tadi temenmu kan katanya kan kamu mau menukil pernyataan temanmu. Temanmu bilang Allah itu bernama. Jadi Yesus Kamu itu, bilang barusan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Dia bahkan sudah menyamakan dirinya dengan makhluk bernama. Konsisten dulu dong. makanya Tuhan itu nggak boleh ada. Itulah kelebihan dari Tuhan kami. Apa kelebihannya, Pak? Nggak boleh, memang Tuhan itu seperti itu. Dia nggak beranak dan nggak diperanakan. Kok sama seperti batu, tidak beranak dan tidak diperanakan? Dia sudah sama seperti ciptaannya. Jadi Yesus itu sempurna Tuhan begitu menurut kalian gitu kan? Suaranya mendem, Pak. Ulang lagi, Pak. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan gitu maksud kamu gitu. Tuhan lah, Tuhan yang menciptakan kau. Kok kami? Oh Tuhan Yesus. Semua yang ada di dunia ini Tuhan Yesus yang ciptain. Dan yang mencabut nyawa Yesus itu di kayu salib itu siapa? Gak ada yang cabut. Manusia itu mati bukan karena dicabut. Kau kira singkong? Cuman singkong yang dicabutnya, Pak. Salib. Gitu. Yang cabut nyawanya Yesus itu siapa? Tidak ada, karena Tuhan Yesus itu bukan singkong. Jadi nggak dicabut. Kan manusia bukan singkong dicabut-cabut. Gimana sih? Gimana ceritanya kok nyawa dicabut? Sekarang saya tanya Anda, kalau manusia itu mati dicabut nyawanya, berarti Tuhan itu jahat dong. Mematikan, mencabut-cabut nyawa. Biarin aja napi di dalam. Apa sih Tuhan nyabut-nyabut nyawa? Oh, jadi saya... Kenapa dicabut-cabut nyawa? Mending ditanam nyawa. Gak ada suara Bapak ini. Ini harus disingkirkan ini. Sesuai dengan namanya. Gak ada suaramu, Pak. Gak greget, Pak. Aku kayak ngomong sendiri. Daripada nyabut mending nanam nyawa. Marilah kita singkirkan segala kekhawatiran dunia supaya kita boleh menerima Raja dari segala sesuatu yang secara tak nampak diiring oleh bala malaikat. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita yang secara rahasia menggambarkan kerubi. Iya, marilah kita singkirkan segala kekhawatiran dunia. Nangis aku dengar pujianmu, Mazmur ini, oi. Supaya kita boleh menerima Raja. Yesus itu Raja dari segala sesuatu. Udah. Panas. Mari kita mulai diskusi. Salah orang. Salah. Naikkan saya. Naikkan harga BBM. Tidak. Ortodoks. Halo. Halo, Ya. Islam, Kristen, Muhammad. Alhamdulillah Islam. Anda nabi atau tidak? Apa pertanyaannya? Anda nabi atau tidak? Anda bertanya seperti itu aneh nggak? Tidaklah, karena namamu Muhammad seperti nabi. Anda Muhammad, Anda nabi tidak? Itu tuh bukti kecintaan saya kepada baginda Rasulullah. Wah. Apakah Anda istrinya banyak? Gimana? Apakah Anda istrinya banyak? Saya belum Oh, menikah. tidak cinta. Berarti kau tidak membuktikan kecintaanmu terhadap Nabi. Saya kalau cinta sama Taehyung, saya akan pakai baju yang sama dengan Taehyung. Itu bukti kecintaan saya terhadap Taehyung, suami saya yang di Korea. Berarti Anda tidak begitu mencintai baginda. Baik. Ya. Apakah Anda berwajah masam kepada orang buta? Tidak. Anda tidak lagi mencintai Nabi, karena Nabi di Abalsa juga mukanya asam terhadap orang buta. Oke lah, itu hanya intermezzo. Silakan Anda mau bertanya apa? Apa ya tadi? Bentar. Marilah kita Coba jelaskan gimana Yesus itu bisa dikatakan Tuhan. Karena dia Tuhan. Iya, buktinya apa gitu? Buktinya Musa mengakui dia Tuhan. Buktinya Abraham mengakui dia Tuhan. Ya dalilnya mana Buktinya? maksud aku tuh? Buktinya Elia mengakui dia Tuhan. Ya semua nabi juga mengakui kalau Allah itu Tuhan. Nabi mana yang mengakui Allah itu Tuhan? Cuma Nabi Muhammad kan? Kamu pernah dengar kisah Nabi Adam? Adam itu kenapa? Coba. Waktu dia pertama kali diciptakan, terus dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa ada nama Allah dan nama Muhammad. Di mana? Waktu itu Nabi Adam berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti Muhammad sudah ada sebelum Adam? Sudah ada. Muhammad sudah ada sebelum Adam. Berarti Muhammad ini berapa ribu juta tahun itu? Sini saya jelasin ya. Silakan. Muhammad itu namanya sudah ada karena itu belum menjadi bentuk wujud manusia. Oh, dulunya apa dia sebelum jadi manusia? Allah itu menciptakan semuanya ini dari nur. Nur itu yang mana nih? Nur cahaya, nur Rasulullah namanya, nur Muhammad. Nur Muhammad. Ada dalilnya nih di Al-Quran? Di Al-Quran Kalau nggak ada di Al-Qurannya, ini berarti ajaranmu ajaran sesat. Nggak ada di Quran. Ada. Saya baca di Al-Quran itu tidak pernah ada Nur Muhammad diciptakan. Ya, ada ini- Nur Haliza. gimana ya? Saya nih udah pembahasannya ke arah tauhid gitu. Jangan ke arah tauhid dulu. Quran aja nggak ada menjelaskan gitu. Kenapa Anda menjelaskan yang tidak dituliskan di dalam Quran? Ada. Tapi saya lupa ayatnya. Kalau Muhammad ini sudah ada sebelum Adam, Muhammad ini apa? Nur. Ada Ya, banyak. saya tahu Nur. Berarti lampu saya ini juga namanya Nur. Karena lampu saya ini juga cahaya.
Tunggu, saya tunjukkan satu lagi nur saya ya. Ini nur. Ya. Nur. Tapi ini nggak tahu namanya Muhammad atau tidak, tapi dia si Nur. Nur. Mungkin namanya Nur Mukidi. Gimana? Jadi sebenarnya Muhammad ini Nur atau apa? Saya jelasin ya pelan-pelan ya. Baik. Makhluk pertama kali diciptakan itu apa? Apa ya? Langit dan bumi? Makhluk, Anda paham nggak makhluk? Loh, langit dan bumi itu makhluk. Memangnya langit dan bumi itu Allah? Semua yang di dunia ini secara Islam cuman ada holik dan makhluk. Ini aja makhluk biar lu kate tahu. Katanya lu udah tauhid. Lu belum belajar tauhid berarti. Saya udah belajar tauhid. Ini tidak mungkin pencipta, ini nggak mungkin holik, ini pasti makhluk. Jadi kalau saya katakan makhluk yang pertama diciptakan itu adalah langit dan bumi, kok kamu kaget? Ini pencipta atau makhluk? Ini pencipta atau makhluk? Jawab. Apa? Ini pencipta atau makhluk ini? Ini kacamata saya nih. Ini makhluk. Gimana sih? Ini makhluk. Saya tanya, ini apa? Kacamata ini apa? Makhluk. Jadi kalau saya bilang langit dan bumi, kok kaget? Masih langit dan bumi makhluk? Ya makhluk lah. Tidak, saya paham. Makhluk. Langit dan bumi itu makhluk. Emang langit dan bumi itu makhluk. Tapi iya, yang saya tanya itu makhluk yang pertama kali diciptakan. Langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu yang pertama sekali diciptakan, langit dan bumi itu makhluk. Kok kaget? Katanya kok udah belajar tauhid, saya udah belajar makrifat. Gimana sih kau? Aduh. Langit dan bumi itu makhluk atau holik? Gini ya. Kalau Anda tadi mengatakan kamu sudah belajar makrifat, saya tanya ya. Loh, kok Dan kamu malah dalam nanya makrifat saya? itu, Kok di kalau dalam makhluk kamu malah nanya saya? Ya, Anda tadi kan mengatakan saya sudah pernah belajar makrifat. Coba saya tanya, Anda paham nggak makna hadis ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa tuh? Lah, katanya Anda belajar. Saya nggak belajar bahasa Arab, saya belajar makrifat kok. Saya bilang tadi makrifat, bukan saya belajar bahasa Ada Arab. bahasa Arabnya. Siapa yang bilang saya belajar bahasa Arab? Makanya saya tanya apa tuh artinya? Oke, Anda tidak paham arti. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Kau udah kenal dirimu? Anda tadi mengatakan saya sudah belajar makrifat. Coba Ya jelaskan. saya sudah mengenal diri saya. Saya tanya balik, kamu sudah mengenal dirimu enggak? Gimana Anda bisa mengatakan Anda mengenal diri Anda? Coba jelaskan. Loh, saya kenal lah, saya umur. Saya punya pikiran, saya punya roh, saya punya cita-cita. Saya menuhankan Yesus, saya kenal diri saya. Kamu yang nggak kenal dirimu. Saya kenal diri saya, makanya saya bilang saya sudah mengenal makrifat. Kamu sudah mengenal makrifat belum? Gini ya, kalau Anda mengatakan saya mengenal Tuhan saya mengenal Yesus, saya mengenal diri saya. Emangnya Yesus Tuhan kau? Gini ya, Anda itu berarti belum mengenal itu namanya. Loh, saya mengenal Tuhan Yesus. Kamu mengenal Allah nggak? Kalau Anda mengenal Tuhan Yesus Anda, Kamu mengenal Allah nggak? Saya, Saya benar-benar mengenal Tuhan Yesus, makanya saya sudah belajar makrifat. Saya Oke, sudah mengenal diri saya. Anda mengatakan- Kamu yang Anda belum mengenal- mengenal Allahmu. Oke, Kamu Anda sudah mengenal mengatakan, Allah? Kamu sudah mengenal Allah belum? bentar. Saya sudah kenal, nanti saya jawab. Loh, jangan nanti dong. Ya, jawaban Anda itu Nanti dong. Kita bicara makrifat. Sekarang saya tanya, siapa Allahmu? bentar dulu. Nanti kan Anda yang tadi Jangan kan bentar dulu dong. Jangan bentar dulu dong. Katanya Gini. kamu sudah mengenal. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, dia sudah mengenal Allah. Ya, nanti Kamu saya mengenal jelaskan. Allah belum? Nanti saya Kalau jelaskan. kamu- Sekarang. Coba, Anda tadi mengatakan Anda kenal sama Tuhan Anda Yesus ya? Kenal. Anda kenal diri Anda? Kenal. Siapa Anda? Saya umul. Hanya itu? Saya manusia, tadi saya sudah jelaskan. Saya punya nafas, saya punya badan, saya punya cita-cita. Saya sukanya apa? Saya mengenal Yesus. Kenapa? Kamu Berarti katanya Anda- sudah mengenal dirimu sendiri. Berarti Anda itu belum mengenal Tuhan Anda itu tuh namanya. Kamu sudah kenal Tuhanmu. Kalau Anda mengatakan saya kenal diri saya kenal, saya punya badan, saya punya ini. Berarti Anda itu belum kenal Tuhan Anda itu. Kenal, saya tuh kenal Tuhan saya. Kamu yang nggak kenal Tuhanmu. Kalau Anda kenal,
Siapa yang ciptakan Anda? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ciptakan Anda, berarti Anda tidak mengakui bahwa diri Anda itu ada. Saya ada. Karena Yesus ada. Berarti Anda sama Tuhan sama berarti. Saya disamakan dengan dia. Karena dia menciptakan saya sama dengan dirinya. Berarti Yesus sama Anda itu sama berarti. Derajatnya sama-sama Tuhan. Gitu. Iya, betul. Saya memang diciptakan sama seperti Tuhan Yesus. Karena manusia itu adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi. Berarti Anda sudah menodai ketuhanan. Tidak, saya memang Tuhan. Gini ya, saya jelaskan ya. Saya memilih. Oh, silakan jelaskan Allahmu. Kalau man arofa nafsahu fakot arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Jangan diulang. Santai-santai. Coba. Jauh apa kau mengenal Allah? Di dalam Apa begitu lama? bentar. Suruh Bahasa Indonesia aja, nggak usah bahasa Arab. Itu juga nggak laku sama saya. bentar. Saya tuh lupa ini ayat Qurannya. Ini ya bunyinya kayak gini. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil muqaddasi tuwa. Itu tuh ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah. Ya udah saya dijelasin. Pokoknya artinya gini. Sesungguhnya aku inilah Allah. Saya nggak nanya Allah Nanti itu dulu. berdasarkan Musa. Nanti saya Kamu jelaskan mengenali sama logika. Allah enggak? Ya nanti saya jelaskan ke logika. Sini ya. Ini ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil muqaddasi. Artinya? Sesungguhnya aku inilah Allah, kata Allah. Maka lepaskanlah kedua terompamu. Ketika Allah sedang berbicara kepada Musa. Kedua terompa itu hakikat dan ma'rifatnya itu. Aduh, gimana ya? Mau jelasin? Astagfirullahaladzim. Anda nggak usah ngurusin sendalnya Musa. Maksud kedua terompa Sekarang itu. Anda kenalkan saja Allah. Dengar dulu ya. Saya nih kata guru saya nggak boleh dijelasin. Cuman nggak apa-apa nih. Gak apa-apa. Sekarang gini Muhammad. Kata- Kalau kamu mengenali dirimu, ya Nabi Muhammad dengar. Kalau kamu mengenali dirimu, siapa dirimu? Saya tidak ada, bukan siapa-siapa saya nih. Kamu tidak ada. Tidak ada. Berarti Allahmu tidak ada. Yang ada Allah. Itulah yang dikatakan Karena mengenal dirimu sama seperti mengenal Allah. Kalau kamu mengaku tidak ada, maka Allahmu tidak ada. Sudah selesai dong pembicaraan kita. Cepat. Saya katanya Anda ini belajar ma'rifat. Loh, saya tadi sudah mengajarkan Anda. Kamu ada, saya bilang. Kenapa kamu ada? Loh, tadi saya menjelaskan dengan tegas dan jelas. Saya ada karena Yesus ada. Kalau Anda tidak ada, berarti Allah tidak ada. Sesuai dengan kamu mengenal dirimu sama seperti kamu juga mengenal Allahmu. Makanya kamu berhati-hati dalam bernarasi. Guru mau panggil sini. Siapa Ustaz? Anda ini berarti tidak belajar berarti. Kamu saja tidak bisa mempelajari apa yang sudah kamu nyatakan. Kata kamu dengan logika, kalau kamu sama seperti kamu mengenal Allah, jika kamu tidak ada, maka juga Allahmu tidak ada. Logika dong. Logika kan? Karena Allah itu tidak mau disamakan sama makhluknya. Anda paham tidak? Kalau Allah tidak mau disamakan, sebentar. Kalau Allah tidak mau disamakan dengan makhluknya, kenapa dia sudah sama seperti makhluknya? Bagaimana Anda bisa mengatakan seperti itu? Allahmu beranak nggak? Tidak. Kenapa sama dengan batu tidak beranak? Batu itu Selesai. Dia sudah sama dengan pencipta. Pencipta sama dengan ciptaannya. Makanya saya tidak pernah menyalahkan ketika saya mengatakan Yesus itu menciptakan saya sesuai dengan gambarnya. Kenapa Allahmu yang tidak mau disamakan dengan makhluknya, dia sudah sama seperti Allah. Sekarang saya tanya, Allah itu nama atau tidak? Allah itu nama. Kamu punya nama tidak? Tidak. Kamu tidak punya nama? Tidak. Jangan menipu dirimu sendiri karena kamu sudah sama seperti Tuhanmu Saya yang ini nama. Saya ini tidak punya nama. Tetapi saya Lalu ini Muhammad Al-Fatih ini siapa? Sekarang saya tanya, Muhammad Al-Fatih, diberi nama untuk mengetahui bahwa saya itu Muhammad Al-Fatih ini nama atau tidak? Muhammad Al-Fatih ini nama atau tidak? gini ya, saya Udahlah, kamu udah terlalu malu. Jangan coba-coba menggunakan logika dengan saya, karena saya juga berlogika. Kau tidak lihat jidatku ini, sangat berlogika ini. Kenapa cepat sekali? Kamu bahkan belum memperkenalkan Tuhanmu. Sulit, saudara-saudara, sulit.
belajar makrifat kalau kamu juga belum belajar makrifat. Saya bilang saya sudah. Kamu ini. Ada lagi yang mau mencoba peruntungannya? Oke. Aduh, logika. No. Ya, halo. Islam Kristen Pak. Maaf kak, saya Islam kak. Ya. Oke. Mau ditanyakan tentang iman saya ingin, Kristen? saya ingin bertanyakan aja satu hal. Ini tujuan anda seperti ini yang sebenarnya itu apa? Untuk memberitakan Yesus. Yesus. Jadi anda dengan melakukan provokasi seperti ini, apakah tidak berpikir bahwa anda membaca Memprovokasi siapa? Saya memprovokasi siapa? Ini anda sedang memecah belah. Kan dari tadi Dua saya kubu nggak jatuhnya. memecah belah. Saya mempersilahkan orang untuk tanya iman saya. Kalian mau kenal Yesus, saya kenalin supaya kalian itu tidak salah paham dengan iman kami. Kan kalian Ya, selalu oke. mengira Tuhan saya itu nggak Oke, pernah ngaku. gini. Berarti kakak menganggap Yesus itu nabi. Yesus itu nabi dari Allah. Jalannya dari mana Yesus itu nabi? Karena dia Allah yang jadi manusia. Allah yang jadi manusia. Berarti manusia disembah. Allah Gitu. yang disembah. Karena Yesus itu adalah Allah. Tapi Yesus itu manusia yang jadi Allah. Yesus itu sebelum, makanya dengar. Kan kamu nggak kenal kan, makanya kepo kan. Saya kasih tahu. Iya, Kasih oke. yang kepo. Iya. Kamu kan nggak kenal Tuhan saya kenalin. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu Iya. adalah Allah. Diem dulu. Iya. Baik. Nih, kau cerna. Bagus. Yesus itu adalah Allah. Dia datang menjadi manusia. Di dalam diri Yesus itu ada Allah dan ada Allah manusia. Jadi kalian nyembah manusianya, ya kami nyembah Allahnya. Kami menyembah keilahiannya dalam kemanusiaannya. Seperti itu, sesimpel itu. Kan kalian nggak kenal. Berarti Yesus itu nabi? Iya, kemanusiaannya itu nabi, keilahiannya bukan nabi. Oke. Anda mengatakan bahwa Anda menyembah Allah, ya kan? Iya, Yesus itu yang adalah mengatakan, Allah. dalam agama kami juga menyembah Allah. Apakah kita memiliki Tuhan yang sama? Beda lah. Allah kan nggak bisa jadi manusia. Memang tidak jadi manusia. Apakah itu pantas manusia disembah? Yang kami sembah Allah, karena dia sebelumnya adalah Allah kan tadi. Iya, memang betul yang kamu maksud itu adalah Allah. Tapi kan kamu bilang tadi kan Yesus itu manusia yang bangkit menjadi Allah, kamu bilang kan? Jangan dibalik dong. Dia sebelumnya Allah yang menjadi manusia. Kok dibalik sih, Mukidi? Jadi Tuhan menyamar itu jadi manusia. Jangan dibalik. Dengar, kau ini memang tukang brengsek kau memang. Tadi saya bilang dia adalah Allah. Dia sebelumnya Allah yang menjadi manusia. Oh, gitu. Bukannya manusia jadi Allah. Anda udah saya mute, Anda mendengarkan. Anda itu terlalu kotor otaknya, makanya Anda nggak bisa menangkap apapun. Saya bilang dia sebelumnya Allah. Jangan dibalik, manusia baru jadi Allah. Mana sih? Ya oke. Ya apakah pantas manusia disembah? Yang kami sembah itu keilahiannya dalam kemanusiaannya. Ini juga nggak ngerti nih biawak satu ini. Pertanyaan kami itu simpel. Jawaban saya simpel. Kami menyembah keilahiannya dalam kemanusiaannya. Sabar. Pertanyaan saya itu. Gini, makanya ya. Makanya saya bilang, kalian itu nggak pernah pakai otak. Kalian itu bahkan nggak menangkap kata-kata saya. Kalian nggak nangkep sama sekali. Saya jelas banget dan simpel banget. Pusatkan perhatian kalian, konsentrasi. Ya, ini adalah Umul Corbuzier lagi bicara. Tolong dengarkan. Kami menyembah keilahian Yesus dalam kemanusiaannya. Konsentrasi. Gimana? Mukidi harus banyak saya menjelaskan dengan kata-kata. Ini gua kayak X-Men ya lama. Kan sudah jadi manusia, terus hilang gitu keilahiannya. Ketika dia menjadi manusia atau ketika dia mengambil kodrat manusia, keilahiannya tidak berubah. Namanya ngambil. Paham nggak ngambil? Allah ambil kodrat manusia. Saya berubah nggak jadi nih?
Ini berubah aja ini. Ini namanya ngambil. Ngambil itu nambahin. Allah, manusia saya tambahkan. Saya menyembah keilahiannya dalam kemanusiaannya. Konsentrasi. Bodoh. Dasar biawak, pada nggak ada otak. Udah kalian cocok jadi biawak, nggak cocok jadi manusia kalian. Terbalik itu simpel gitu bahasa gue, simpel tapi pasten loh. Udah gue suruh konsentrasi, pusatkan pikiran anda. Ini adalah Ummul Corbuzier. Tatap mata saya. Ah, dasar lu biawak. And then gini provokasi, kau aja kepo kan sama Tuhan kami kan? Kalau masih kepo itu jangan bilang provokasi. Justru saya itu membantu keresahan kalian akan iman kami. Ini udah bagus aku jelaskan imanku supaya kamu itu nggak ini, biar bisa kok tenang makan gitu loh. Jadi kalian nyembah manusia, bukan Mukidi. Kami menyembah keilahiannya dalam kemanusiaannya. Dasar jenggot Abu Jahal. Kalian ini konsentrasi nengok gue pakai lipstick. Konsentrasi. Tatap mata saya, ada ring lightnya. Biar kagak dideteksi retinolnya. Lemesin aja say. Berapa orang korbanku hari ini? Bisa ketawa kau, Aman Siregar, Ducati. Kok ngasih paus aja enggak baik aja. Siapa lagi nih? Jenggot Abu Jahal, ada yang lagi mau bertanya nggak nih? Jenggot Abu Jahal. Umat 2000 orang. Ngapa? Kamu ngapain 2000 orang di Bali? Bang, tatapanmu kok ngeri kali, Bang. Ada yang mau ditanya, Bang? Santai. Bang, muka lu nggak santai, Bang. Coba, Bang. Lu bisa nggak sih fotonya santai, Bang? Aku tahu lu, Bang. Santai. Ini Bang, muka lu nggak santai, Bang. Apa dan kayak mana nih? Apa tema kita ini? Muka lu bikin kaget aja. Penonton gua kaget terus. Langsung kabur 200 orang. Tadi 2400. Kabur 200 orang, Bang. Bang, bisa open cam nggak, Bang? Aku takut kena mukamu, Bang. Temanya nggak ada. Kita bebas. Biasa aja. Kita nggak ada tema, kita bebas. Bebas. Jangan salam kenal Mbak Umul. Ya, kalau kalian mau nanya iman Kristen boleh. Bang, nggak enak kali matamu itu. Kalau masalah nanya, Open cam kalau aja lah, Bang. masalah Open cam. keimanan ya itu masing-masing, Mbak. Siap, baik. Anakmu itu nangis tuh kejepit itu. Iya. Kalau masalah enggak, kucing. Oh, ya silakan. Kalau masalah nanya keimanan itu keimanan masing-masing, nggak perlu ditanyakan. Tergantung Terus Anda kepercayaan naik kayak mana, udah selesai. Terus Anda naik mau ngapain? Mau naik, saya tengok, loh ini kok seperti ini tema di atas gitu juga kan? Ada yang mau Anda tanyakan tentang tema ini boleh? Kalau masalah tema, kenapa bisa seperti ini disebut Yesus itu nabi gitu? Memang Yesus itu nabi, Bang. Oh, berarti nama nabinya apa? Nama nabinya Yesus. Yesus itu Tuhan atau nabi? Nabi dan Tuhan, Bang. Oh, gitu ya Mbak ya. Iya. Nabi dan Tuhan. Iya. Berarti Yesus itu Tuhan, Yesus itu nabi juga gitu ya? Betul, Bang. Dia juga raja, Bang. Dia juga imam, dia juga rasul, dia juga Allah. Dia juga guru. Dia juga seorang hamba, dia seorang anak. Banyak, Bang. Banyak sebutannya. Iya, betul. Dia adalah Sang Holik, Al-Malik, Al-Haq,
Al-awal, al-akhir. Iyalah. Betul, karena nggak ada yang awal dan akhir. Dia semuanya, segala-galanya. Tidak akan. Ada lagi bang? Bang, mukamu serem Nggak ada lagi, cuma mempertanyakan keimanan Mbak aja. Makanya aku harus bagaimana lagi bang? Aku sedang menyamakan ke nggak santaian wajahmu itu loh bang. Aduh. Soalnya kenapa? Sorry ya bang, aku nggak fokus bang, serius bang. Bawaannya ngajak berantem. Makanya ngajak berantem. Padahal dia santai, tapi bisa nggak bang? Serem banget matanya bang. Oke, kita cari yang lain ya. Oke, ini dia. Nyimak sambil bikin kue Natal. Kau yang nyimak sambil bikin kue Natal, kalau nggak bagi kue Natalmu, kau berdosa ya. Kasih kumis, kalianlah kasih lah. Halo, Bang Bara. Susah kali bang namamu bang. Kecil-kecil lagi bang. Silakan. Enggak sih, itu tadi apa namanya? Ketika tadi yang sebelum aku tadi pengen nanggapi dia aja biar menjelaskan nama dia, mungkin kakak mungkin kurang bagi dia kan, jadi kurang bisa dia tanggap, jadi pengen aku lurusin aja yang tadi itu sudah nama dia. Tapi oke kak, gini kak. Abang Islam atau Gini, Kak. Kristen bang? Hah? Abang Islam atau Kristen? Oh kalau untuk ke apa ya, untuk kepercayaan aku sekarang ini ya, sorry susah ya, aku sekarang mungkin agnostik, lebih tepatnya agnostik sih. Tuhanmu siapa bang? Allah? Agnostik. Ya agnostik itu nggak punya agama, bukan nggak punya Tuhan. Agnostik itu bukan nggak punya Tuhan, nggak punya agama tapi punya Tuhan. Siapa Tuhan? Nah itu benar. Ya siapa Tuhannya? Tuhannya iya yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan Ya, kita nggak ada. salah. Loh, ya Tuhan yang semesta ini loh. Yesus dong berarti. Terima kasih. Ya itu terserah kakak lah dengan soal itu kan. Masalah soal itu ya tanggapan kakak lah. Cuman ya aku mau percaya abang adanya Tuhan yang menciptakan bumi ini, bukan tercipta sendiri gitu kan. Tapi ya kalau untuk yang seperti agama-agama ini harus menyembah ini, cara tata ibadahnya harus seperti ini. Nah itu seperti kakak bilang tadi, aku nggak percaya dengan ritual agama, tapi aku percaya adanya Tuhan. Cuman percaya adanya Tuhan ya. Saya sama seperti saya percaya ini ada lengkeng di sini. Gitu doang kan? Iya. Iya. Tapi saya nggak percaya dengan kalau untuk mendapatkan lengkeng ini kita harus beribadah, harus apa ya, seperti itu. Tata ibadah ya, saya katakan tata ibadah, bukan Untuk bukan mendapatkan berarti- lengkeng saya nggak harus ibadah. Berarti Anda mengharapkan sesuatu kepada Tuhan Anda ini. Kenapa mengharapkan sesuatu? Itu dia tiga, makanya beda kak. Ketika saya beribadah untuk mengharapkan sesuatu itu beda kan, beda dengan saya yang tidak beribadah. Saya tidak bicarakan tentang peribadatan. Yang saya tanyakan, Anda mempercayai adanya Tuhan sama seperti saya percaya adanya lengkeng, gitu kan? Dia nggak Iya. ngefek di saya pun nggak ngefek di dia, gitu. Iya benar. Kalau Anda percaya adanya Tuhan, berarti Anda percaya diciptakan Tuhan. Nah ini tadi kak, makanya Tuhan yang kakak maksud itu dalam hal apa dulu gitu kan? Makanya bukan berarti Pandangan Anda, dalam pandangan Anda, berarti Anda percaya ada Tuhan yang menciptakan Anda. Tuhan itu bukan begini kak. Tuhan itu bukan berarti sosok ya. Lalu Tuhan itu apa? Tuhan ya, nah itu tadi makanya Tuhan itu bukan sosok. Bukan begitu kak. Ya alam semesta ini kak. Paham nggak sih alam semesta? Makanan itu Tuhan, betul nggak? Uang itu Tuhan, betul toh? Uang itu Tuhan, makan itu Tuhan. Sebentar kak. Kalau soal yang kakak bilang makan itu adalah Tuhan, sementara makanan itu diciptakan oleh siapa? Tuhan. Tuhan. Karena Anda tadi bilang Tuhan itu mengadakan alam semesta ini, termasuk uang, termasuk makanan. Bukan Anda masih semesta. percaya Tuhan kan? Anda masih percaya Tuhan? Begini kak. Semesta itu yang menciptakan apa yang terjadi di dunia ini. Kalau makanan dan uang yang menciptakan makanan dan Semesta uang itu bukan yang semesta, menciptakan Kak. apa yang terjadi. Sebentar. Semesta itu menciptakan apa yang terjadi. Ini nggak salah nih diksi Anda. Ya. Maksudnya bagaimana tadi? Tunggu. Saya mungkin salah, tapi coba kakak apa lagi? Coba benerin dulu diksi Anda, karena saya menangkap kata per kata.
Tadi kakak bilang apa tadi? Anda percaya adanya Tuhan? Tuhan yang kakak maksud itu apa gitu loh? Dalam Makanya itu perspektif jangan Anda, sampai. dalam perspektif Anda, saya nggak ngomongin Tuhan saya ngomongin dalam perspektif Anda. Kan Anda agnostik, ya kan? Saya tanya Ya. Anda, apakah Anda percaya Tuhan itu menjadikan Anda? Tuhan yang saya maksud itu semesta ini loh kayak. Semesta ya kayak. Berarti kamu menuhankan semesta. Makanya saya bilang makanan itu Tuhan, uang itu Tuhan. Saya udah setuju sama itu. Karena Bukan saya- seperti itu kak. Jadi begini kak. Kamu bilang semesta ini Tuhan. Jadi yang mana nih? Diralat lagi lah, silakan. Ya, bukan diralat. Itu beda yang dengan yang diciptakan oleh manusia yang sudah apa? Beda sama yang semesta. Seperti ini kak. Terbentuknya tubuh itu menurut kakak itu Mama apa? saya sama bapak saya ngewe, saya jadi. Iya. Terus? Ya terbentuknya itu kan itu dikatakan sel-sel Berarti antara. bapak saya Tuhan karena mereka yang mengadakan saya. Semesta ini Tuhan, makanya saya bilang nggak salah. Makanan itu Tuhan, uang itu Tuhan. Karena makanan dengan ya oke saya, gini. karena uang Apa- menguasai saya. Kak dengar dulu kak. Berarti saya agnostik nih. Kak, Pilih aja. kak dengar dulu kak. Ya. Apa setiap orang yang ngewe pasti akan punya anak? Kan belum tentu juga kan? Kan kamu nanya, saya dari mana? Saya jelasin Iya. dulu. Kalau Ya, itu mungkin dia. dengan peluang, jadi gini bang, saya guru tapi guru belum tentu saya. Bapak saya ngewek jadi saya, tapi orang ngewek belum tentu jadi saya. Dua hal yang berbeda, tapi kelihatannya sama. Saya guru, tapi belum tentu perempuan itu guru. Saya guru, perempuan. Ya itu makanya seperti itu kak. Seperti itu kak. Jadi gini kak. Makanya Begini, Kak. penjelasan saya tadi, saya ada itu karena mama bapak saya ngewek. Saya lagi nggak ngomongin kamu ngewek dengan orang terus nggak jadi saya. Saya lagi nggak ngomongin itu. Iya, kan begini juga kak. Bukan berarti karena sekalipun kakak sama mama kakak nggak melakukan hubungan badan, bisa saja kakak tercipta kan sekarang banyak ya tadi. Pertanyaanmu kan tentang saya. Ya itu makanya tadi. Ya itu Kita kita tadi. bicara dalam skup saya, bukan dari skup bapak mama saya mantap-mantap Makanya tanpa kak, punya kak, anak. begini kak. Kita gantian dong. Kalau misalnya apa? Kita gantian dong. Jadi kita bisa menjelaskan. Ketika saya mencoba menjelaskan, kakak langsung tatu sehingga apa yang saya mau jelaskan tidak sampai jadinya. Jangan terlalu lambat. Enggak bukan terlalu apa kak. Kalau saya terlalu cepat terlalu apa, yang adanya itu cuma sekedar. Oke, ini kembali, jangan ngambek kayak anak kecil. Sekarang kembali. Bukan. Kamu Bukan ngambek. mengatakan semesta ini adalah Tuhan atau bagaimana? Bagaimana? Kamu mengatakan semesta ini adalah Tuhan atau bagaimana? Silakan. Ya semesta ini adalah karena semesta ini yang menjadikan semuanya kan. Seperti ada yang tadi komen, berarti gunung, lautan, apa begitu. Saya Berarti tanya sama semesta kakak. yang menjadikan segala sesuatu, gitu. Tunggu dulu, saya tanya sama kakak ya. Kira-kira gunung itu diciptakan atau tercipta kak? Diciptakan. Diciptakan. Gunung itu diciptakan kak. Ya. Terus, Oleh Kak? Tuhan. Gunung itu diciptakan kak. Iya, oleh Coba, Kak. Tuhan. Kakak ada sebelumnya pasti ada membahas soal IPA kan kak? Ya. Pasti ada. Nah saya tanya, Danau Toba itu diciptakan atau tercipta kak? Danau Toba itu diciptakan. Diciptakan. Itu bukannya dari gunung yang meletus menjadi satu kawah dan akhirnya menjadi danau. Sekarang saya tanya, gunungnya sebelum meletus diciptakan atau sudah ada? Tercipta. Berarti diciptakan. Tercipta itu Tercipta. diciptakan. Ini, Kak, Kalau beda dengan- gunung tercipta, siapa penciptanya? Tuhan. Tercipta, bukan diciptakan kak. Tercipta itu dicipta. Tercipta itu pasif. Tercipta itu karena ada pencipta. Tidak mungkin Bukan, tercipta bukan. kalau tidak ada Beda, Kak. pencipta. Maaf, Kak, ya. Kausa Kakak. prima dari Kakak. gunung ini siapa? kakak beda kak. Kalau Karena dia saya- yang awal baik, berkata kita ter, kita itu bahas bahasa artinya Indonesia. yang tidak Tercipta sengaja. Tidak sengaja. Iya, itu tidak sengaja. Seperti terjatuh, terbakar. Berbeda dengan dibakar, dijatuh, dibuang. Bisa tidak terbuang, sesuatu jatuh. terjadi tanpa ada penyebabnya? Tentu tidak bisa. Cuma saja. Makanya ada kausa primanya. Begini kak. Saya jelaskan ya kak. Nggak, kamu- Saya jelaskan mengenai soal Mungkin gunung tadi nggak kan. Kamu, gini bang, mungkin nggak kamu jatuh kalau kamunya nggak ada. Gimana? Mungkin nggak? Mungkin nggak kamu terjatuh kalau kamunya nggak ada. Aku yang nggak ada. Maksudnya bukan Mungkin begitu nggak kak. ada. Bukan begitu kak. Itu Oh, salah. jangan Kakak, mungkin lagi. Kakak sebentar dulu ya. Biar saya jelaskan soal ini boleh. Biar saya jelaskan, biar yang penontonnya juga biar mereka bisa menyimak lah ya. Ini kan ada berapa orang, ada hampir dua kayak begini kak. Kalau untuk tercipta itu
kayak yang seperti kakak bilang tadi kan, terjatuh. Kalau untuk terjatuh, aku jalan-jalan tidak tahu ternyata situ mungkin ada kulit pisang, atau situ mungkin ada batu, saya jatuh. Tuh, tidak tersengaja. Beda dengan dijatuhkan. Kalau saya jalan dijatuhkan. Tapi ada penyebab kamu terjatuh. Ya ada penyebabnya. Ada nggak penyebab? Untuk gunung tadi juga tercipta, itu ada penyebabnya, tapi bukan disebabkan oleh orang lain, bukan apa. Gunung itu disebabkan Disebabkan oleh adanya siapa? tektonik. Saya tanya. Gini kak, Gunung itu kita ada disebabkan oleh siapa? kita ada lempengan bumi kak. Di bumi Iya, lempengan bumi. Bahkan nggak usah dulu buminya. Bumi itu ada dari mana? Loh, gini kak, saya jelaskan satu persatu dulu, nanti baru soal apa. Jangan kita lompat-lompat. Ketika saya, makanya tadi susah kak. Ketika saya untuk ingin menjelaskan, kakak masuk balik sana, lompat sana, jam ke sana, jam ke sini. Jadi susah. Akhirnya apa? Orang-orang yang melihat ini jadinya menilai. Jadi apa? Jadi apa poinnya? Gunung itu ada dengan sengaja atau tidak sengaja? Tidak disengaja, tapi ada hal-hal yang menjadikan itu bisa terjadi. Tapi sama sekali bukan, Apakah hal yang menyebabkan gunung itu terjadi? Ataupun apa? Gimana? Apakah yang membuat sehingga gunung itu terjadi? Nah, makanya aku tanya, makanya tadi aku bilang kan. Tuhan, Tadi aku bilang kan. fix. Kalau kamu jauh banget di bawah, saya sudah naik ke atas. Gak usah ngomongin gunung, buminya itu siapa yang mengadakan? Saya apa dia? Dengar. Kalau kamu mengatakan bumi ada dengan sendirinya, maka saya bilang bahwa bumi itu adalah Tuhan itu. Karena Kak, semesta itu kan bukan cuma sekedar ini loh. Kalau semesta itu, semesta alam itu bukan sekedar bumi ini aja kak. Penyebab utamanya gunung ini ada. Penyebab utamanya bumi ini ada siapa? Kausa primanya yang saya tanya. Kita beda pandangan kak. Jangan kakak sama pasangkan pandangan kakak dengan pandangan saya. Kakak menanyakan seperti itu. Saya mencoba menjelaskan, tapi kakak langsung bahas lagi yang lain. Sebelum apa? Bahas lagi yang lain seperti itu kak. Jadi Anda terlalu lama berretorika. Bukan terlalu lama kak. Kakak yang nggak kasih saya kesempatan. Sekarang saya tanya, kita balik ke poin yang pertama. Sekarang saya tanya, siapa penyebab dari manusia? Kenapa? Gimana? Siapa penyebab dari manusia? Siapa penyebab dari manusia? Ini saya dikasih kesempatan untuk menyapa, untuk menjelaskan. Jangan terlalu lama, karena ini hanya sebuah kausa prima. Kalau kakak sekian tanya seperti itu, cuma kakak kasih saya kesempatan untuk 5 detik, 2 detik ya percuma aja kak saya jelaskan. Siapa penyebab? Oke kak. Oke kak, terima kasih kak. Kalau seperti ini kak, ternyata ini apa jatuhnya untuk diskusi kita. Anda terlalu banyak berretorika dengan tidak mampu menjawab. Kenapa? Karena Anda berfilsafat kosong. Kalau kamu mau menjelaskan kamu dari tanah, dari air mani, dari air gini, kelamaan. Penyebab bumi ini dulu siapa? Kamu tidak bisa menjawab. Kamu ngaku agnostik, tapi kamu tidak mengerti agnostik. Kamu percaya Tuhan ada, sama seperti saya percaya adanya lengkeng, udah saya bilang. Simple. Kalau kamu mau berretorika, jadinya 2 buku. Hah? Pusing. Gak dapet poinnya. Kalian nangkep gak sih ada poin yang dia menit bersama saya? Poin apa yang kalian tangkap dari beberapa menit? Apa? Dia bahkan gak bisa ngejawab apa-apa. Dari narasinya, semesta ini adalah Tuhan. Dia lupa 2 kali. 2 kali lupa. Like deh. Masih like. Poinnya dia on. Menjelaskannya kejauhan. Kebanyakan retorika. Saya nggak sabar dengan orang kayaknya seru nih ya kalau bicara analogi terhadap agama ya. Jadi kayak aku tadi kayak nyambungnya gini aja sih. Sebenarnya kayak kita bicara Tuhan Esa enggak sih? Sorry, sebelumnya kayak mungkin aku beda agama sama kakak aku Islam, tapi menurut aku analoginya juga hampir sama sih gitu loh. Jadi gini, pandangan aku Tuhan itu alam semesta. Maksudnya kayak kita dengan meyakini iman kita bahwasanya Allah atau akhir itu ada di kehidupan kita, benar nggak? Kalau Allah ada dalam kehidupan kita, apakah alam semesta ini adalah Allah? Allah menciptakan. Karena begitu mulainya Allah, makanya kita meyakini gitu loh, bahwasanya apapun yang diciptakan Dia adalah yaitu iman kita. Alam semesta ini diciptakan. Oke, alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Karena abang Islam kita nggak usah kayak yang abang-abang tadi ya, yang nggak jelas tadi ya. Iya, aku makanya kayak aku bicarakannya analogi aja, nggak bicara kayak aku nggak akan menerangkan suatu ayat atau
atau bagaimana gitu kan. Seperti halnya kalau Anda, kita juga berbagi pendapat tapi berlogika ya. Iya. Anda tahu Allah menciptakan semesta ini dari mana? Dari pandangan agama Anda. Iya, dari pandangan agama gua gitu ya. Maksudnya kayak gua meyakini Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah gitu loh. Pertanyaan saya ulang sekali lagi. Anda tahu Allah ini menciptakan alam semesta ini dari mana? Dari Al-Quran. Quran kan, apa yang diciptakan. Maksudnya kayak apa yang diberikan, maksudnya kayak bicara kayak wahyu, maksudnya kayak kitab gitu loh. Kita bicara kitab itu kan. Ya dari itu isi Allah gitu. Umumnya orang Islam itu tahu Allah ini pencipta semesta ini dari Quran. Umumnya. Betul nggak? Betul. Oke. Sebelum Quran Anda ada abad 7 ya, diperkenalkan sama Nabi Anda Muhammad. Kira-kira abad keempat sudah ada narasi bahwa Allah ini menciptakan alam semesta. Bagaimana maksudnya pandangan aku ya, kenapa Al-Quran diciptakan, menurut kepercayaan aku itu adalah penyempurna, berarti penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah di abad keempat? Enggak, makanya kayak jadi kayak pertanyaan awal tadi itu kayak kayak misalnya kayak Nabi Adam Islam atau bukan, kan gitu kan, kayak pertanyaan kayak ini tadi kan. Kita fokus ke pertanyaan. Tadi kan kita sama-sama setuju orang Islam atau umat Muslim umumnya mengenal Allah menciptakan semesta ini dari Quran. Quran itu ada di abad ke-7 berbarengan dengan Muhammad. Pertanyaan saya, fokus ya, pertanyaan saya, apakah di abad keempat sudah ada agama yang menarasikan Allah itu menciptakan alam semesta? Kalau lebih detailnya aku kurang memahami, tapi pada dasarnya karena kita mengimani suatu kitab ataupun Tuhan ataupun kayak Nabi ya gitu ya, tuntunan kita gitu kan ya, karena kita dengan penuh dengan imannya kita meyakini itu Allah sudah menciptakan dari sebelum abad, dari misalnya kayak sebelum Nabi Adam, semesta ini sudah diciptakan. Kembali lagi ke pertanyaan saya yang ketiga kali. Pertanyaan saya, sudah ada nggak narasi di abad keempat yang mengatakan bahwa semesta ini diciptakan oleh Allah Anda ya? Pertanyaan saya hanya itu. Sudah ada belum narasi? Boleh Anda bawa kitab suci apapun di abad keempat yang menarasikan Allah itu pencipta alam semesta. Itu dulu. Mungkin aku terlalu pendek ya Kak tentang kitab-kitab sebelumnya, narasi-narasi sebelumnya, sebelum Al-Quran ya. Sebelum ada Al-Quran atau sebelum ada Allah di abad ke-7 diperkenalkan Muhammad, tidak ada yang beragama Islam. Iya, memang tidak ada yang beragama Islam. Kalau begitu narasi yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala gini loh, yang menciptakan alam semesta ini baru dimulai narasi itu di abad ke-7. Kenapa? Karena abad ke-4 belum ada. Gini. Kita mengimani Allah dulu nih kan, satu sumber dulu nih, Allah kan. Sebelum adanya Islam yang menyempurnakan. Maksudnya kayak dalam ajaranku ya. Bagaimana kayak kakak sendiri kayak mengimani Allah sebelum ada wahyu dari Yesus gitu loh. Analoginya kayak gitu. Analogi apa? Iya, maksudnya kayak aku memahaminya adalah kalau sebelum Yesus, ini saya jawab ya, ini saya jawab dari perspektif saya. Sebelum abad 1 Yesus itu menyatakan dia adalah sang pencipta sesuai di dalam Yohanes 1 ayat 3. Itu sudah dinyatakan oleh Musa di dalam kitab Taurat. Itu dinyatakan Daud di dalam kitab Mazmur. Itu sudah dinyatakan dalam kitab nabi-nabi. Iya. Musa mengimani Allah kan? Kenapa saya mengatakan itu? Karena Allah yang diperkenalkan Yesus dengan Allah yang diperkenalkan Musa, dengan Allah yang diperkenalkan Abraham, dengan Allah yang diperkenalkan Nuh. Muhammad. Itu kan hampir sama kan? Bukan. Iya kan? Bukan. Maksudnya kayak Allah itu yang Esa kan? Satu kan? Oh, saya juga Esa. Iya kan? Esa kan yang satu kan? Saya juga Esa. Kita bicara tanya. Karena kalau Anda mau mengatakan Esa, ya, Ayub, Nabi Ayub dalam kitabnya, kitab Ayub sudah menarasikan Allah itu Tritunggal. Mazmur Daud sudah menarasikan Allah itu Tritunggal. Iya, tunggal. Taurat Musa, sabar.
Taurat Musa sudah menerangkan Allah itu Tritunggal. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Ayub 33 ayat 4, Mazmur 33 ayat 6, bahkan sampai di pada Yesus dalam Injil kesaksiannya para rasul kami. Yesus itu mengatakan apa? Allah itu Tritunggal. Tapi Muhammad tidak mengakui itu. Maka Allah dari Yesus sampai kepada Musa itu sama. Ada benang merahnya, tetapi Muhammad saya tidak melihat ada kesamaan. Karena gini Bang, karena bangsa Israel memanggil Allah itu Bapa, Yesus memanggil Allah itu Bapa, Muhammad memanggil Allah itu pernah nggak dengan nama Bapa? Enggak, karena Allah tuh lebih mutlak ini. Aku bukan gini lah, dari beberapa kitab yang mungkin aku sedikit pahami ya, maksudnya kayak agama pun itu kayak alam semesta itu kayak ya satu Allah gitu kan, itu maha pencipta ya. Dan ibaratnya kayak even kayak Nabi Muhammad, Yesus atau dan Musa atau lainnya, ya mereka sebagaimana kayak itu tadi Bang, pengajarannya kan. Itu tadi Bang, nabi-nabi, ini Bang, nabi-nabi menyebut Allah itu Bapa. Avinu, Abah. Allah pernah nggak dinarasikan oleh Nabi Muhammad, satu-satunya Nabi Anda ini, sebagai Bapa? Kalau tidak, berarti Allah Abraham, Ishak, dan Yakub berbeda dengan Allah yang Muhammad perkenalkan di abad ke-7. Makanya kembali ke pertanyaan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Di abad ke-4 sudah ada belum yang menarasikannya? Kalau belum ada, maka Allah baru mengklaim dirinya pencipta alam semesta ini baru dari abad 7 sampai ke sekarang. Tetapi berbeda dari nabi-nabi sebelumnya. Makanya kalau abang tadi nyimak, saya katakan, kalau kalian mengklaim Musa agama Islam, Musa sendiri nggak pernah mengaku Islam. Musa sendiri yang adalah nabi dari bangsa Israel yang masih hari ini ada, itu tidak pernah mengatakan. Aku memahaminya kayak gitu sih, maksudnya kayak kalau pendapat orang lain berbeda terus ini is okay gitu ya, nggak masalah. Tapi pada dasarnya kayak aku mungkin kayak suatu agama pasti ada tuntutannya adalah berbuat baik, ataupun kayak dari kayak Hindu atau Buddha tujuannya satu nggak sih, kayak ke alam semesta, kayak pencipta itu yang sungguh luar biasa. Aku lagi bicara agama logis kalau ya. Kalau di abad keempat, Allah yang diperkenalkan Musa berbeda dengan Allah yang diperkenalkan Muhammad. Maka saya katakan, Anda tidak mengimani kitab-kitab sebelumnya. Kenapa saya bilang Anda tidak mengimani kitab sebelumnya? Karena Bang, ini just for your information. Kitab kami yang mengkanonnya adalah gereja di abad keempat. Gereja yang didirikan Yesus itu yang mengkanon Alkitab kami. Baik Taurat Musa dengan 5 kitabnya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, dengan kitab nabi-nabi dan Mazmur Daud, itu yang mengkanonnya gereja. Jadi kalau Anda menarasikan Quran ini menyempurnakan kitab sebelumnya, gereja, apakah Allah mau kenal dengan orang-orang yang mengkanon kitab kami? Itu makanya saya bilang kitab kami, kitabnya orang Kristen, itu tidak pernah diturunkan Allahmu, tetapi kitab kami itu ada karena gereja mengkanonnya. Iya, kalau aku bicara penyempurna ya, menurut sudut pandangku ya yang mungkin begitu. Ini pendapatku aja ya, kayak karena dari beberapa kitab yang mungkin ada yang belum, walaupun kayak seberapa isinya hampir sama aja kok. Ibaratnya gini loh, suatu agama atau kitab tuntunan mengajarkan suatu kebaikan atau sebagainya kan. Kalau Anda bilang kitab mengajarkan yang baik, ataupun kayak kebaikan, ataupun kayak mungkin kalau kita bisa telaah lebih dalam lagi, itu juga banyak sumber yang kita manfaatkan. Tahu majalah Bobo? Abang tahu majalah Bobo? Ya tahu. Itu juga banyak mengajarkan yang baik. Apakah itu suatu kitab atau ajaran? Suatu agama? Ya nggak bisa disamakan dengan suatu. Kalau karena Anda mengatakan itu juga banyak mengajarkan yang baik. Abang tahu Snow White yang kita tidak tahu pengarangnya, itu juga mengajarkan hal yang baik. Jadi kalau narasi Anda semua agama mengajarkan baik, apakah buku-buku itu juga suatu syariat? Konsep baiknya ya ada perbedaan dong, ya kan? Maksudnya kayak nggak maksudnya gini loh, tuntunannya gitu loh. Pasti kan kayak suatu kita mengajarkan suatu kebaikan kan. Banyak kayak aku tidak, misalnya gini loh, kalau kita mengimani ya suatu kebaikan itu ya demi yang untuk tujuan ke Allah gitu loh. Saya belum nangkep. Tapi gini Bang, dari agama yang Abang yakini,
Islam ini kan baru berdiri di abad ke-7 ya. Islam ini atau Quran ini sendiri kan baru dimulai di abad ke-7 dengan syariat-syariatnya yang walaupun di dalamnya beberapa klaim mengatakan sebagai pembenar dari kitab sebelumnya, ya, pembenar karena bukan penyempurna. Jadi kitab Anda membenarkan kitab sebelumnya. Itu Aku yang nggak ada bicara di pembenar. Al-Maidah. Aku nggak bicara pembenar. Menurut pandanganku penyempurna. Bukan. Ini ayat di dalam Quran. Jadi Quran Anda ini membenarkan kitab sebelumnya. Saya nggak tahu itu kitab apa. Sampai detik ini masih jadi misteri. Injil Isa itu sampai detik ini masih jadi misteri. Taurat Musa itu masih misteri. Zabur Daud itu misteri. Kenapa? Karena umat Islam sendiri tidak pernah tahu apa isi kitab itu. Karena Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menarasikan apa isi Taurat, apa isi Zabur Daud. Tuh. Ya toh, tapi memang ada ayatnya bahwa Quran ini membenarkan kitab sebelumnya. Tetapi kitab sebelumnya tidak pernah membenarkan kitab Anda. Itu satu poin yang harus kita sama-sama tahu. Tapi dibalik dari semua itu yang mau saya tanya, apa yang Anda harapkan dari Anda mengtuhankan Allah SWT? Bagaimana aku mengharapkan Tuhan? Apa yang Anda harapkan dari Allah? Dari Anda menyembah Allah itu apa yang Anda harapkan dari Allah ini, dari Tuhan? Pada dasarnya harapanku ya, aku hidup dengan baik, maksudnya dalam artian kayak aku mempelajari tuntunan yang diajarkan. Maksudnya aku berharap ya di dunia aku baik, di akhiratku juga baik. Apa yang Anda harapkan? Contoh ya, kayak saya, kenapa saya menuhankan Yesus? Saya mengharapkan hidup kekal setelah saya mati. Itu harapan saya, kenapa? Alasan itulah yang membuat akhirnya saya menuhankan Tuhan Yesus. Kalau Anda pada akhirnya menuhankan Allah SWT, apa yang Anda harapkan dari Allah? Sehingga Anda mau menyembahnya. Kalau kita tidak mengharapkan sesuatu, karena iman itu adalah harapan. Harapan akan sesuatu yang belum kita lihat. Itu kan iman. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan, Anda menuhankan Allah. Anda capek-capek beribadah kepadanya. Apa yang Anda harapkan dari Tuhan ini? Ya, yang saya harapkan adalah masuk surga. Dan itu yang di akhirat. Maksudnya kayak kalau di Kristen tuh kayak hidup kekal. Kalau Islam ya hidup bahagia di surga. Ya kan? Di surga tapi nggak kekal kan, ini dua hal yang rancu gitu. Kenapa saya mengatakan ya hidup kekal? Ya karena kan manusia ini mengalami kematian. Justru karena adanya kematian lah, makanya manusia ini akhirnya memilih Tuhan untuk memberikan dia hidup yang tidak berkesudahan gitu kan. Jadi kalau Anda menuhankan Allah dengan Shalom teman-teman semuanya, selamat sore menjelang malam di sini. Terima kasih untuk semuanya, sahabat-sahabat terkasih yang terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dibantu ya, di subscribe agar saya terus semangat. Oke teman-teman, dan jangan lupa harap video ini ditonton sampai selesai agar apa yang disampaikan menjadi berkat untuk kita semua. Dan jangan lupa ya, dukung terus channel ini dan subscribe, dan selamat menyaksikan. harapan surga ya, dengan harapan surga. Pertanyaannya adalah gini, kira-kira Allah bisa tidak membangkitkan Anda sebelum menempatkan Anda ke surga? Bisa jadi, mungkin karena Allah itu maha kuasa. Oke, baik, itu kan iman ya, itu iman. Iman. Mungkin saja Allah bisa membangkitkan Anda sebelum menempatkan Anda ke surga. Pertanyaan saya, bagaimana Anda mengimani sesuatu yang belum terbukti? Karena bagaimana mungkin Anda percaya akan sesuatu yang belum terbukti? Misal kayak bicara kayak neraka ini, gitu, atau saya kasih analogi. neraka atau surga kan? Bukan, bukti itu adalah, kan tadi saya tanyakan, sebelum Anda ditempatkan ke surga, Anda percaya nggak Allah bisa membangkitkan Anda? Ini kan masih 50-50 nih. Anda beriman saja tanpa bukti kebangkitan itu, ya toh? Nah, sekarang saya tanya, kok bisa Anda percaya Anda akan dibangkitkan sebelum dimasukkan ke surga? Sebelum ada orang yang salah satu yang dibangkitkan dimasukkan ke surga. Kok
Kok bisa Anda mengimani sesuatu yang belum terbukti? Satu orang saja belum ada yang dibangkitkan, lalu ditempatkan ke sorga. Lalu kenapa Anda mengimani sesuatu yang rancu seperti ini? Ya makanya bagaimana kita mengimani itu kalau kita bicara. Berarti iman buta toh? Anda mengimani, Anda mempercayai sesuatu yang belum ada buktinya. Itu namanya iman buta. Iman buta gitu. Contoh. Saya percaya di sini ada air karena saya sudah melihat ada air. Kalau saya bilang saya percaya di sini ada air tapi nggak ada barangnya, ini namanya saya beriman buta. Saya percaya akan sesuatu yang tidak ada. Karena saya hanya percaya janji-janji kan. Ya, sebenarnya kayak Oke, makanya kenapa tadi kayak saya kayak Allah ada dalam diri Yesus. Itu kan. Yesus itu kayak, adalah Allah. Yesus kalau itu Allah. pandangan aku Allah itu ada dalam diri Yesus, ya berarti dia mengimani dengan adanya Allah. Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Kan tadi penjelasan saya seperti itu. Dia sebelumnya adalah Allah, lalu mengambil kodrat manusia. Makanya saya tadi mengatakan, kami menyembah keilahian Yesus dalam kemanusiaannya. Karena dia ada satu dalam hakikat Allah. Kalau analogi kekal ataupun surga, ada nggak? Bisa melihat nggak? Analogi surga ataupun kayak yang dibilang kekal, kehidupan berikutnya, ada atau enggak? Surga itu adalah Allah. Kalau surga itu adalah Allah, maka Allah itu adalah kekal. Iya. Maka surga adalah kekal. Kamu percaya nggak setelah kematian akan dibangkitkan kembali? Percaya, karena Yesus sudah membuktikannya. Dia mati, bangkit. Karena Yesus lah, makanya ada dasar iman percaya kebangkitan. Kalau tidak Yesus yang memulai kebangkitan itu, nggak ada doktrin kebangkitan. Makanya Buddha itu tidak ada doktrin kebangkitan. Kenapa? Karena ada mereka sebelum Yesus. Hindu juga demikian. Karena mereka apa? Tidak ada yang pernah mati dibangkitkan. Makanya doktrinnya mereka itu adalah reinkarnasi. Itu. Tetapi doktrin kebangkitan itu baru dicetuskan karena Yesus. Karena Yesus itulah yang pertama sekali membangkitkan orang mati. Jadi doktrin kebangkitan atau ajaran kebangkitan ada pada manusia karena Yesus. Karena Yesus yang membangkitkan Lazarus dan dia juga bangkit atas dirinya sendiri. Nah, agama di bawah ini meniru doktrin atau ajaran kebangkitan ini. Makanya saya tanya, kok bisa Anda memiliki doktrin kebangkitan sementara iman Anda, syariat Anda yang dimulai di abad ke-7 itu tidak pernah membuktikan ada yang bangkit dari mati? Bagaimana Anda bisa mempercayai? Oke. Kalau kamu mengimani Yesus sudah gimana Bang? Halo? Suara saya ada? Halo? Halo? Leg day, upper day. Hari ini aku juga leg. Gitu ya, kita nggak usah terlalu dalam, tapi berlogika. Halo Bang. Minggu. Oke. Suaranya hilang karena jaringan HP satu bar. Mungkin sinyal. Ulang Bang, silakan. Ya gitu. Jadi kalau kamu menganggap karena Yesus sudah, ya kamu sih kayak merasakan sendiri, ya kan, dan menceritakan ke umat-umatnya. Ya kalau pribadi saya dengan mengimani Nabi Muhammad bahwasanya setelah kematian itu adalah akan ada kehidupan kembali, karena saya mengimani ya, saya meyakini itu. Ya iya, karena iman itu satu keyakinan kan? Karena ya, ini adalah iman buta. Makanya tadi saya bilang, kamu percaya di sini ada air, padahal kamu belum lihat. Tapi kamu sudah percaya di sini ada air. Kamu percaya ada kebangkitan, padahal kamu belum lihat. Ini yang namanya iman buta. Tetapi imannya orang Kristen, bukan iman buta. Karena sudah melihat itu. Lazarus, Yesus, itu sudah bangkit. Makanya kami percaya. Dan kami mengharapkan kami dibangkitkan. Oke. Aku menghargai itu, suatu agama. Oke. Tapi mari berlogika Bang. Tapi mari berlogika, jangan mengimankan. Kalau aku melogika, ya. Kalau aku bicara logika, misalnya kayak ini loh. Nge-lag lagi ya. Halo, Bang Z. Halo Bang Z. Mikum, Bang. Sinyalnya mungkin ya. Alhamdulillah. Oke.
Abang itu tadi mental mungkin ya, karena nggak ada sinyalnya. Gitu. 38%, jam 3. Oke, setengah jam lagi lah. Sejak kapan manusia jadi Tuhan? Tuhan jadi manusia. Jangan dibalik. Sampai malam. Menyalau dan pantatku sampai malam. Yuk saling menghargai. Saya dari tadi saling menghargai. Kan ini diskusi. Nggak ada yang nggak menghargai mana orang. Cuman kita di sini lagi berusaha untuk konsentrasi dan pakai logika. Paham? Paham lah. Kalau asli mana? Asli Indonesia. Agak-agak ada cikit-cikit campuran-campuran. Mungkin mamaku dulu diperkosa orang Cina. Diperkosa orang Portugis. Entahlah. Nah, nanti kau tanya lah mamaku. Ada di neraka dia mungkin sekarang. Jidatmu luas kak, seluas hatiku. Nias, nggak ada aku nias-niasnya sekali. Cuman aku suka berhias, bukan bernias. Gimana logikanya Tuhan jadi manusia ciptaan kalah ganteng pula sama Tom Cruise? Jangan ngomongin kalah ganteng dong. Nabimu spill dulu dong mukanya. Jangan ngomongin ganteng ya. Minimal punya muka, jangan kayak DPO. Prit, offside. Aduh, gua kalau udah kayak gini gua berdemek banget ya kan, anjas. Aduh. Jangan ngomongin ganteng. Spill dulu dong junjungan Anda. Awas, offside. Prit. Aduh. Ciduk ini menghina Nabi. Lu kata tai diciduk. Nyiduk. Lu kata nyiduk apa? Bambang. Spill dulu dong. Lu kalau menghina Tuhan orang enak banget ya. Dicecer balik ngamuk lu. Gitu. Lu kagak jantan banget lu. Mau nabok orang ditabok balik. Ogah. Woi. Makanya kalau nggak mau ditampar, jangan nampar orang. Rasakan. Cengeng lu pada cengeng. Masa manusia disamakan dengan Tuhan? Masa Tuhan disamakan dengan batu tak beranak? Kok bisa Tuhan sama dengan batu tak beranak? Oh my god. Gue cuman ngejawab yang typing ya. Kalau sakit hati jangan marah dong. Oke. Lu kalau ngomong tuh suka seenak jidat lo. Giliran gua balikin lu ngamuk. Ciduk nih. Apa sih lu cengeng lu? Halo, Farijul Husni. Halo kakak. Halo Pak Haji. Nih asli nih fotonya nih. Bukan. Kirain Pak Haji. Pak Ustadz nih, Pak Ustadz ya? Enggak juga, cuma pengagum. Pengagum Ustadz? Iya. Silakan. Biasa juga. Baik, sama Pak, saya juga Pak. Ya silakan Pak, mau bertanya apa Pak tentang iman Kristen? Oh, tentang iman Kristen, berarti ini masalah tentang iman Kristen. Oh ya. Bapak mau tahu nggak tentang iman Kristen? Atau kita diskusi tentang iman Anda dan iman saya? Atau silakanlah mau apa? Boleh. Kita sering sharing karena kita kan negara beraneka ragam, tidak boleh menjelekkan kepercayaan orang lain. Kita harus yakin dengan keyakinan masing-masing karena di dalam Islam pun menjelaskan agamamu bagimu, agamaku bagiku. Baik. Dan orang Islam pun tidak pernah mengajak orang Kristen untuk masuk Islam. Kebanyakan orang Kristen yang masuk Islam karena kesadarannya sendiri, karena dia sudah mempelajari Al-Quran dengan ada satu ayat yang terkesan di pikiran dia dan di hati dia, maka dia memeluk agama Islam.
Oke, baik Pak. Tentang orang-orang ya Pak, yang di typingan ini yang suka sekali menghina agama saya ini, emang diajarkan ustadznya atau diajarkan Allah sih Pak? Yang di bawah ini Pak. Ini kan banyak banget nih, ada 900 orang muslim di bawah ini. Nah mereka ini suka sekali typing menghina Tuhan saya gitu Pak. Giliran saya gas balik, mereka malah ciduk. Gimana? Itu kan Nah ini. tergantung dari sikap dia sendiri. Dia tidak bisa macam Mbak bilang tadi, nggak bisa, dia nggak mau dicubit, tapi pas dicubit dia sakit. Nah ini nih, kasih ajaran dulu nih Pak Pairus ya, untuk muslim-muslim yang di bawah ini suka kali ngehina Tuhan kami, giliran dibalikin penghina Nabi. Nah dia kalau dia menghina Tuhan saya enak banget, enteng banget, lancar kayak tol gitu Pak. Ini kira-kira waras nggak Pak orang-orang Islam yang kayak gitu Pak? Waras, cuma mungkin waras. mungkin mereka belum terlalu paham untuk menghargai orang lain. Kan itu aja. Kalau orang yang enggak, berarti mereka waras tapi nggak pernah bisa menghargai iman orang ya. Tuh dengerin kalian, Islam itu kenapa jadi orang yang tidak bisa menghargai iman orang lain? Kalian sendiri loh yang bilang kalian itu adalah orang-orang yang tidak bisa menghargai iman orang lain. Tuh nggak boleh ya, kasih tahu Pak teman-teman Islam yang di bawah ini Pak. Nih nggak beres semua ini Pak, otaknya waras tapi itu nggak bisa menghargai. Orang itu tahu, mungkin terpancing, nah, kan? Padahal saya cuma menjelaskan iman saya loh Pak. Saya buka menjelaskan iman saya. Terus mereka mulai Tuhanmu berkolor, Tuhanmu sama kayak Tom Cruise, kalah ganteng malah, Tuhanmu berak, Tuhanmu telanjang. Biarin itu Tuhan saya, kok Anda yang sibuk gitu. Ibarat kata saya punya anak, terus tetangga juga punya anak, tapi tetangga ini ngehina anak saya hina balik anak dia, ngamuk, ciduk, lapor. Gitu, makanya. Namanya aja berarti hidup, mereka Kak. ini kurang ajarin ya Pak? Enggak, namanya aja hidup, memang kayak gitu, namanya aja hidup ya kan. Enggak semuanya ini, cuma tergantung cara kita memahami dan mengerti aja. Berarti orang-orang yang suka tidak bertoleransi ini orang-orang bodoh ya Pak ya? Nggak bisa juga kita bilang bodoh, mungkin pandai orang itu mungkin terpancing atau ya. Iya. terbawa suasana kan. Kita nggak boleh juga menyalahkan orang, karena kalau kita terlalu menilai orang jelek, itu sebetulnya kitanya yang jelek, karena pemahaman. Menurut Bapak kalau orang lain, orang Islam menghina iman saya, gimana menurut Anda? Berarti dianya nggak ini, macam saya bilang tadi kan, kurang gaul ya, kurang main ya. Ya kurang jauh. Kurang gaul. Kalian nih yang di bawah ini ya, 900 orang di sini yang muslim, gaul agak jauh, main temenan sono sama yang beda agama. Lu mainnya di comberan, makanya goblok. Jangan Dia gitu, kayak gini aja, contohnya Kak. Pak Farijul. Enggak, dia kayak gini maksudnya. Bela nih ya, dibela ya, dibela. Enggak bela, tapi gini nih. Dia kalau yang menyentuh hati kakak atau yang merasa ini aja, dia dianggap angin lalu aja. Karena omongan orang, kalau kita hidup ini dengan omongan orang, kita susah hidupnya. Maka jangan dengar omongan orang. Kalau misalnya ya Pak, kalau saya misalnya ya, misal ya, saya bilang, oh Nabi lu nggak jelas mukanya, bisa nggak orang Islam nganggap angin lalu? Bisa nggak? Nggak bisa, pasti ciduk, pasti langsung cerlok, pasti langsung lapor, ya toh? Iya. Itu memang gitu, nggak bisa dimirorin kalian. Malu dong. Kakak dengar dulu. Tadi macam kakak bilang kan, Nabi kami kan nggak ada wajah, nggak gini segala macam kan. Saya kan nggak terpancing. Misal. Iya, saya kan nggak terpancing. Tapi Pak, kira-kira ini kan Ali, kan kita tahu ya ada agama Islam ya, Ali bin Ali siapa sih? Ali bin Abi Thalib ya. Itu kan ada tuh wajah orang-orang Islam yang Syiah juga kan mengagung-agungkan dia. Itu kan ada wajahnya di mana-mana. Nih kalau Nabi Muhammad ini ada nggak sih Pak kira-kira? Kira-kira gambarannya gitu kan? Ali aja ada. Nggak bisa digambarkan. Oh, nggak ada. Nggak bisa digambarkan, makanya nggak ada ini. Karena Nabi Muhammad itu semulia itu bagi orang Islam. Kalau bisa digambar, gini Pak, misal saya tuh nggak bisa menggambar cacing kremi yang ada di perut saya, bukan karena dia mulia ya cacing kremi saya, karena saya memang nggak lihat Pak cacing kremi itu, makanya saya nggak bisa gambar. Iya, bukan tergantung pemahamannya. Kenapa dalam Islam dibilangkan Nabi Muhammad itu Nabi yang awal dan Nabi yang akhir?
Kalau Berarti Allah dong Pak, yang awal dan yang akhir. bukan Karena tadi ayat 3, yang awal dan yang akhir itu Allah Pak. Apa Muhammad? Serius? Kak, dengar dulu Kak. Itulah kakak kalau mau tahu tentang Islam belajarnya dengan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti kakak sesat sendiri kakak. Kalau Nabi Muhammad adalah Dengar Nabi dulu. yang awal, berarti gimana Dan nih? Nabi yang Gak ada sebelum Adam. Itulah kalau kakak mau tahu itu, dia kan harus kita dengarnya dari orang yang betul-betul ahli. Karena kayak gini pemahamannya yang saya mau kasih tahu sama kakak. Kenapa dibilang Nabi Muhammad Nabi yang awal dan Nabi yang akhir? Alam semesta ini diciptakan dari Nur Muhammad. Nah, dia diciptakan alam semesta, bukan dunia. Alam semesta dari Nur Muhammad. Semua yang ada di dunia ini dari Nur Muhammad. Maka sebelum adanya jasad Nabi Muhammad, Nur Muhammad itu sudah ada, sudah lahir. Baik, kalau Nur Muhammad, Dengar dulu. kalau melalui Dengar Nur dulu. Muhammad, dia ini, Dengar dulu. ini kan udah ada. Dengar dulu. Terus kenapa dia mati Pak? Itulah ya, kita dengar dulu. Kalau Nur Muhammad ini telah ada sebelum diciptakan, kenapa dia mati ketika umur berapa terus dia nggak bangkit lagi? Dengar dulu saya. Potong, kalau kakak potong, saya nggak bisa jelasin. Jangan potong, dengar dulu. Nah, supaya kakak paham. Mana tahu nanti sudah saya bilang kayak ini, kakak udah login jadi Islam. Alhamdulillah, ya silakan, insya Allah. Kayak gini ya maksud saya bilang. Nabi Muhammad itu kan Nabi yang awal, Nabi yang akhir. Bukan Tuhan, Nabi. Karena Nabi Muhammad, seluruh alam semesta diciptakan dari Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad diciptakan dari Nur Allah. Nah, diciptakan, coba dengar kata-kata saya baik-baik, diciptakan. Jangan kak bilang nanti saya bilang ini, kak bilang Nur Muhammad Allah, bukan. Nah, Nur Muhammad diciptakan dari Nur Allah. Nur Allah Nur Muhammad dah. Habis itu kenapa jadi Nabi Muhammad Nabi yang awal dan Nabi yang akhir? Karena seluruh nur yang ada di alam semesta ini nur dari Nur Nabi Muhammad. Nah, udah. Yang kakak bilang tadi itu kenapa sudah meninggal, Nabi Muhammad sudah meninggal nggak bangkit lagi, itu adalah jasad kak. Kalau dalam Islam, roh ini nggak akan mati dia. Ya, roh saya juga nggak mati. Apakah roh saya adalah Nur Muhammad? Halo teman-teman semuanya. Itulah tadi cuplikan atau tayangan video yang telah disampaikan. Semoga dari video tayangan tersebut memberikan manfaat serta ilmu pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan juga atas dukungannya kepada followers, pendukung setia channel ini. Saya ucapkan hatur nuhun telah menonton, dan jangan lupa ya yang belum subscribe, mohon setidaknya dibantu di subscribe agar saya terus semangat. Oke teman-teman, semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Shalom, saya izin pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.